Itu bukan artinya lo menjadikan itu kayak semacam tempat buat betting dan lain-lain ya, Oh, bukan main bukan itu kan. seperti itu. Tapi main artinya you know the rules, you know the Yes. game, maka lo bisa coba cari keuntungan di pasar Betul modal sekali. dengan berbagai macam perhitungan yang lo Yes, punya gitu ya, yes. bukan tebak-tebakan Bukan kan. tebak-tebakan. Karena banyak orang ke pasar modal tuh Nebak. Iya, nebak. Iya, problemnya itu. A lot of people doing investment do the forecasting. Mereka mau tahu besok saham apa yang naik, tahun depan kira-kira yang hype apa. Oke. Meanwhile kita hanya perlu bereaksi sebenarnya. Kita perlu merespon terhadap apa yang terjadi. Oke. Nge-forecasting boleh, tapi contoh ya, kayak kita forecasting harga minyak. Yang bilang harga minyak turun, institusi-institusi gede tahun lalu banyak. Oke. Yang bilang naik juga banyak. Oke. Jadi forecast itu always to coincide ahead. Selalu I see. plus ada yang minusnya. Jadi forecasting tuh is always, kita akan selalu salah. Yang benar itu kejadiannya bagaimana kita ngerespon. Salah nggak apa-apa. Wow, oke. Itulah kenapa banyak orang kalau belajar kan buku-buku analisa tuh banyak tuh, mau Yes, technical yes, kek, mau yes. fundamental kek. Semua orang mungkin baca buku yang sama. Di bursa saham yang menggunakan metode berbeda sekali dengan saya. Dan berhasil jauh lebih besar dari saya. Oke. Dan juga dengan metode yang amat berbeda dengan orang ini, yang berhasil juga ada. Tapi dari semua orang itu, saya temukan satu kesamaan. Apa tuh? Emotional intelligence-nya terhadap uang itu baik. Mereka punya trauma atau mereka punya dendam yang sudah selesai. Mereka sudah selesai dengan diri mereka. Jadi mereka menganggap uang it's just number gitu loh. Bukan sesuatu yang mereka perlu kejar. Karena saya menemukan bahwa orang yang terlalu ambisi ngejar uang, sebenarnya bukan ambisi. Dia takut ketinggalan dari orang lain. I see, FOMO. Dia menumpuk energi ketakutan itu yang dia nggak sadar, dia terus limpahkan ke dalam strategi dia, buku-buku yang dia baca selalu yang soal agresif-agresif, buku yang dia baca sampai mengabaikan resiko dan berujung jatuh. Kalau konkretnya gimana? Kalau realitanya gimana? Apakah artinya misalnya ini orang udah baca banyak buku, dia udah pinter, udah bisa ngitung nilai wajar apa segala macam, udah bisa narik-narik garis. Ketika di market, kalau dia masih emotional intelligence masih belum oke, maka manifestasinya apa? Dia akan lebih gampang dibisikin orang kah? Atau ketika turun dia malah hajar lagi? Gimana tuh? Dia selalu mengabaikan resiko. Itu otomatis kita secara psikologi akan dipancing untuk selalu ada posisi. Kita harus kalahkan ini, kita harus bisa dapat yang gede, kita harus merasa pintar, merasa jago. Dan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dibentuk selama 10 tahun, tiba-tiba harus diem. Pasti kayak nggak bisa begitu. Kemarin tuh gue ada buka puasa di rumah kan. Oke. Terus ada satu orang nyamperin gue gitu. Terus dia cerita-cerita, Bang Radit 10 tahun ini gue abis melihat ulang investasi-investasi gue. Dia juga gak per se trader ya, tapi